sahabat-sahabat yang literat dan hebat, salam literasi, salam sastra, indah dan bermakna. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya berbagi ilmu yang pernah saya dapatkan tentang teknik pembuatan video pembelajaran sastra. Perkenankan, saya Ratna Mudaningrum dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Materi yang saya sajikan pada kesempatan ini telah disampaikan pada sahabat-sahabat yang hebat yang mengikuti bimbingan teknis praktik baik pembelajaran sastra berbasis literasi digital kelas dalam jaringan yang berlangsung dari tanggal 16 November sampai dengan 4 Desember 2020. Baik, semua pasti pernah melihat atau bahkan pernah membuat video pembelajaran. Apa aplikasi yang digunakan dalam membuat video pembelajaran? Apa masalah yang dihadapi saat membuat video pembelajaran? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak Anda untuk lebih memahami dan lebih meningkatkan motivasi untuk mengetahui bagaimana teknik pembuatan video pembelajaran. Nah, tujuan dari materi yang disajikan ini diharapkan seluruh peserta bimbingan teknis mampu membuat video pembelajaran. Nah, ketika harus membuat video pembelajaran, apa yang harus kita pertimbangkan? Yang pertama, apakah video yang akan kita buat akan kita gunakan dengan menggunakan media gawai ataukah dengan menggunakan komputer atau laptop. Perkenankan pada kesempatan yang sangat bermanfaat ini, yang sangat berharga ini, saya berbagi ilmu yang pernah saya dapatkan pada saat mengikuti bimbingan teknis Instruktur Nasional Pembelajaran Sastra Berbasis Digital dari Pak Asep Lukman Arif Hidayat, Sarjana Komputer, tentang teknik membuat video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Baik, yang pertama yang harus diperhatikan, spesifikasi ponsel yang kita miliki. Jadi aplikasi KineMaster ini adalah aplikasi yang bisa digunakan dengan gawai atau ponsel yang Anda miliki. Gawainya harus gawai pintar atau yang kita kenal dengan istilah smartphone. Layarnya minimal 4 in. Juga RAM-nya 2 GB dan pastikan terkoneksi dengan internet ketika mengunduh di Play Store. Setelah mengunduh tentu saja selanjutnya KineMaster atau yang saya baca dengan tulisan aslinya seperti ini, saya bacakan sesuai dengan tulisannya KineMaster. Setelah diunduh, langsung dilanjutkan dengan proses penginstalan. Setelah diinstal, semua sudah tahu pasti akan tersimpan di layar desktop ponsel yang kita miliki dengan tanda seperti ini. Ada huruf K, tanda KineMaster atau KineMaster. Nah, tampilan yang pertama seperti ini. Ada tanda di tengahnya, tombol tanda plus atau tanda tambah yang menunjukkan bahwa apa yang mau kita tambahkan proyek yang berkaitan dengan pembuatan video. Inilah yang pertama kita klik pada saat kita akan memulai membuat atau mengedit video. Untuk memulainya, seperti yang tadi saya sampaikan, tombol tadi, sehingga nanti muncul tayangan berikutnya aspek rasio yang harus kita pilih. Yang mana yang harus kita pilih? Yang dipilih adalah aspek rasio dengan formatnya itu landscape, memanjang, kemudian rasionya 16:9. Selanjutnya, Anda klik tombol yang ada di sebelah kiri ini.
Setelah klik tombol yang lingkaran ini, akan muncul nanti pengaturan proyek. Nah, pada saat pengaturan, pastikan audionya itu nanti sekitar 4,5, videonya durasinya sekitar 4,5. Kemudian pada bagian penyuntingan, pastikan Anda klik di situ, pastikan ke layar. Artinya siap menuju ke bagian berikutnya. Lanjutkan dengan ingat di sini ada tanda checklist atau centang untuk melanjutkan pada aktivitas berikutnya. Sahabat-sahabat yang literat dan hebat, selanjutnya pilih di antara folder-folder atau kumpulan-kumpulan yang tersimpan baik di ponsel Anda maupun di aplikasi KineMaster. Anda klik apa yang mau Anda pilih terkait dengan gambar yang akan diedit. Silahkan Anda pilih apakah berdasarkan dari WhatsApp, kamera, ataupun mungkin hasil mengunduh. Silahkan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan skenario yang sudah dirancang. Berikutnya, proses memasukkan gambar. Tadi setelah diklik akan muncul nanti seperti ini. Apa yang Anda pilih akan muncul dalam tayangan pada aplikasi yang sudah Anda gunakan. Ya, untuk menambahnya dengan cara apa? Sentuh tombol plus atau tanda panah. Nah, berikutnya di sini pada bagian kiri ada di sini tombol yang bisa Anda sentuh kaitan dengan penyetingan. Nah, ini untuk memudahkan mengoreksi apa yang akan kita edit. Jangan lupa setiap Anda melakukan proses pengeditan, langsung dilanjutkan dengan menekan tanda checklist atau tanda centang pada sudut kanan bagian atas untuk menunjukkan bahwa Anda menyimpan apa yang sudah diedit dan siap melanjutkan ke proses pengeditan berikutnya. Nah, berikutnya Anda akan menemukan di sini yang ditandai dalam kotak merah ini lapisan. Nah, lapisan yang dimaksud apa saja yang mau ditambahkan pada video yang Anda tayangkan. Apakah mau ditambahkan medianya, efeknya, hamparannya, teksnya, atau Anda menambahkan tulisan tangan. Kreativitas Anda dan kebutuhan Anda harus disesuaikan, sehingga bisa memilih lapisan yang mana yang diperlukan. Nah, berikutnya Anda juga mengenal ada fitur transisi. Nah, fitur transisi ini dimaksudkan untuk memperindah tayangan ketika ada tayangan dari satu adegan ke adegan yang lain atau dari satu teks ke teks yang lain, supaya memperhalus penayangan dan yang menyaksikannya bisa menikmati. Di sini ada fitur transisi yang bisa Anda pilih sesuai selera, sesuai dengan karakteristik tayangan yang Anda nanti pilih yang akan disampaikan atau yang akan dipublikasikan. Nah, berikutnya ada juga penambahan teks. Nah, ketika penambahan teks, Anda klik di sini, Anda bisa memilih hurufnya, warnanya, kemudian juga kata-katanya apa saja yang mau Anda tampilkan. Termasuk nanti bisa diatur tempatnya di mana saja penyimpanan teks yang ingin Anda tampilkan. Lalu pilih, kita lanjutkan. Setelah teks kita buat, nah tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan lapisan. Tadi layarnya yang media pertama misalnya gambar seperti yang tadi disampaikan. Kemudian media yang ke lapisannya ada media di sini ada foto atau mungkin video yang ditampilkan. Lapisan berikutnya teks yang ingin ditampilkan. Ini ya. Nah, setelah ini Anda misalnya ingin melengkapinya dengan audio. Nah, yang dimaksud dengan audio ini
Ini audio ini adanya di sebelah kanan. Mau menambahkan lagu atau musik yang bisa ditambahkan, bisa lagu itu dari rekaman atau musik yang sudah ada pada aplikasi. Ya, atau Anda sudah mengunduhnya, sudah mempersiapkan pada bahan pembuatan video pembelajaran. Nah, fitur lain yang ada pada KineMaster ini adalah gambar seperti ini, gambar pelantang suara ya di sini. Fungsinya untuk apa? Ini untuk merekam suara. Seandainya Anda memerlukan dalam pembelajaran sastra, misalnya Anda mau berpuisi, Anda mau membacakan cerpen, teksnya ada, kemudian suara Anda isi. Nah, inilah manfaatnya. Ini fungsinya nanti tanda seperti ini. Anda bisa merekamnya dan nanti rekamannya ada nanti klik mulai sampai dengan berhenti. Silakan Anda bisa menyesuaikannya. Nah, kalau sudah selesai, semua proses pengeditan, bahan semuanya sudah Anda masukkan, lalu pilihlah tombol yang ada di ujung kanan. Sebelah atas tombol yang seperti ini, di sini ada gambar untuk menyimpan video yang sudah kita buat. Nah, di situ nanti akan muncul juga untuk dibagikan yang dimaksud apakah Anda mau membagikannya di YouTube, Facebook, atau media sosial lainnya yang Anda miliki. Nah, sebelum itu ada proses dulu mengekspor. Jadi dari seluruh proses yang kita lakukan proses yang terakhir yaitu ekspor. Pastikan pada saat mengekspor ini ponsel Anda datanya betul-betul mencukupi untuk pengeksporan. Karena kalau penuh tentu saja akan menghambat. Pastikan juga baterainya cukup gitu ya. Jadi pada saat mengekspor tidak melakukan aktivitas yang lain sehingga pengeksporan ini akan lebih mudah, lebih cepat dan lancar. Itu tadi yang bisa Anda perhatikan bagaimana membuat video pembelajaran yang bisa Anda tampilkan. Ini hanya salah satu contoh, saya yakin apa yang Anda buat lebih baik. Nah, ini yang dimaksud dengan bumper intro. Jadi diawali dengan bumper, kalau sudah disiapkan ada, lalu ada pembukaannya. Anak-anakku yang literat dan hebat, serta para pecinta sastra di berbagai tempat, teks yang menjadi lapisan, kemudian bisa Anda dengarkan ada suara Negeri 1 Cisaat, yang mengalun di balik tayangan ini. Jawa Barat. Pada ini yang tadi dari audio. Saat ini, Nah, mari di belakang, kita sama-sama tadi belajar bahasa tayangan Indonesia awalnya dengan materi layar sastra, hijau. Tapi yang Anda perhatikan kok jembatan dengan situ gunung gitu unik. ya. Nah, ini yang dimaksud dengan lapisan tadi yang bisa Anda manfaatkan. Ya. Menulis puisi dengan teknik unik sama dengan teknik puisi akrostik, yaitu sebuah puisi dengan huruf awal setiap lariknya menyusun sebuah kata atau beberapa kata apabila dibaca secara vertikal dari atas ke bawah. Bagaimanakah langkah-langkah menulis puisi dengan teknik unik? Pertama, Anda bisa memperhatikan bagaimana gagasan dengan menentukan urai tema itu puisi sehingga yang bisa berada di atas telunjuk ya. Kemudian tadi dua, pilihlah nama ya, yang dua, menarik sesuai dengan tema nama yang ditentukan. Yang ketiga, ikat kata. Nah, ini fungsi dari skenario yang Anda buat, yang huruf sehingga ketika mengangkat tangan 1, pilih 2, 3, itu semuanya sudah dirancang untuk sesuai dengan kata-katanya apa yang mau ditampilkan. Contoh, yang baru saja Anda perhatikan itu perpindahan. Nah, ini hasil rekaman suara yang seperti saya sampaikan tadi. Iringan musik. Anda perhatikan, dengarkan baik-baik. Alunan mimpi berdendang membuai asa semakin menggema. Sapaan alam maya mengundang aneka karya. Teguran alam nyata mengusik rasa, menelisik ungkapan yang membisik.
rangkaian kata merayu, diramu dengan aneka bumbu. Apresiasi menjemput untuk disambut dengan makna yang memakur. Selamat berkarya. Jadikanlah baru saja itu yang dimaksud dengan transisi, ketika untuk menunjukkan pada saat perpindahan Anda saksikan ada gambar putih ya, seperti kalian akan tadi tunjukkan bahwa awan kalian gitu ya. orang-orang yang lebih hebat, lebih literat, dan lebih bermartabat. Salam literat. Itu tadi tayangan yang sudah Anda perhatikan, contoh sederhana video pembelajaran. Apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Mudah-mudahan para sahabat yang literat dan hebat bisa menunjukkan praktik baiknya melalui RPP yang sudah disusun, ditambah dengan bahan video pembelajaran, videonya, musiknya, tayangan-tayangannya, semuanya sudah disiapkan sehingga bisa menunjukkan seorang guru yang mulia karena karya bisa berbagi untuk peserta didik kita, juga sahabat-sahabat pendidik dari yang lain. Ya, baik sahabat-sahabat yang literat, alam Sukabumi selalu memikat, selalu sejuk menawan hati. Melalui BIMTEK Guru semakin literat, kompetensi diri semakin tinggi. Mudah-mudahan demikian dari tayangan yang Anda saksikan tadi. Seorang guru dari Sukabumi berusaha dengan senjata pasti bisa, ingin melawan masa pandemi ini dengan berbagai karya produktif walaupun bekerja, walaupun belajar di rumah. Salam literasi, salam sastra, semangat untuk sukses, pasti bisa.